Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Ya, sesuai judul, HP limbah Jepang is back. Akhirnya ya, setelah hampir setahun saya itu nggak bahas, kali ini bahas HP limbah Jepang lagi. Terakhir itu saya bahas LG V30 Plus yang edisi anime JoJo. Itu HP sektor audionya bagus banget, udah hi-fi Quad DAC. Yang audiophile rata-rata suka sama LG V series sih. Dan untuk HP limbah Jepang episode kali ini, kalau kalian ngikutin saya di Fanspeak, saya sempat post minta saran HP limbah Jepang under 1 juta. Setelah saya nyari-nyari, akhirnya mutusin buat beli Sony Xperia 8. Untuk harga, kalau kalian cek harga pasaran Xperia 8 ini sekitar 900 sampai 1,3 juta. Tapi di B-Store, sekarang turun cuma 820.000. Di deskripsi kondisinya 90-95%, kelengkapan full set. Cuma ini WiFi only ya, alias emailnya keblokir. Tapi orang yang beli HP limbah Jepang Sony itu rata-rata udah paham resiko ini sih. Kalau udah keblokir ya udah, tidak sampai ngedemo tokonya. Dan kalau saya ditanya alasan kenapa pilih HP ini, si Sony Xperia 8, selain sesuai postingan dan untuk konten, saya juga belum pernah bahas keluarga Xperia yang pakai rasio layar 21:9. Kalau XZ series, XZ2, XZ3 itu udah pernah saya review semua pas saya baru awal nge-YouTube. Misal mau masukin alasan pribadi, saya suka model Xperia 8 ini karena size layarnya cuma 6 inci, bakal compact banget HP-nya. Oke lah, langsung aja saya unboxing Sony Xperia 8 atau 8 di tahun 2023. Pertama dapat unit HP-nya warna hitam, lalu ada selembar kertas, adapter charger, kabel USB Type-C, dan earphone. Buat aksesoris ini saya yakin KW. Oke, ini dia Sony Xperia 8 warna hitam atau black. Saya tadi udah cek fisik, ada baret 1 titik di sisi frame atas dan frame modul kameranya. Tapi kaca lensanya ini mulus banget. Overall kondisi fisiknya ini sekitar 95%. Kalau dari sisi depan belakang, unit saya ini udah full proteksi hydrogel. Dan untuk material si Sony Xperia 8 ini, depan belakang pakai kaca Corning Gorilla Glass 6. Terus framenya ini kerasa plastik ya, tapi feel-nya kerasa aluminium, karena ini tuh kerasa sangat solid. Dan size HP-nya itu berasa compact. Di tangan feel mantan HP mid-range premiumnya Sony dapet lah. Untuk sisi belakang desainnya cakep ya, dilihatnya itu enak, simetris dan clean. Di sini ada modul kamera, kalau nggak salah 8 megapiksel tele 2 kali optical zoom dan 12 megapiksel wide. Terus atasnya ada LED flash, bawahnya ada NFC, logo Sony, dan Xperia. Untuk unit saya ini XAU ya, karena kodenya SOV42. Lanjut sisi kiri ada tombol volume, power button sekaligus fingerprint. Sisi atas ada jack audio dan mic. Terus sisi kiri ada slot single SIM dan micro SD card yang cara bukanya ini tinggal dicongkel. Lalu sisi bawah ada mic, port Type-C, dan lubang single speaker. Balik sisi depan, desainnya ini mengkotak khas HP Sony. Ada layar Full HD Plus 6 inci rasio bioskop 21:9, terus earpiece, RGB LED notif, kamera selfie 8 megapiksel, dan sensor-sensor. Oke lah, langsung aja saya nyalakan si Sony Xperia 8. Dan kita ketemu setelah saya setup. Oke, kita ketemu lagi. Kalau kalian berminat wallpaper Takina Inoue dari Licorice Recoil, linknya ada di deskripsi ya. Meski katanya WiFi only, ternyata ini saya pasang SIM card 3 dan XL bisa dapat sinyal 4G. Dipakai internetan juga bisa. Cuma tetap ini tidak kejamin bakal aman terus, bakal dihantui resiko keblokir emailnya. Jadi buat yang berminat Xperia 8 bekas review saya anggap sudah paham resikonya ya. Oke, kita pertama cobain fingerprintnya. Sebenarnya cukup cepet ya. Cuma kudu sambil dipencet tombol powernya dulu daripada nggak ada sama sekali. Cuma ya kurang fleksibel aja, kudu 2 kali kerja. Terus saya juga suka dimensi compactnya si Sony Xperia 8. Ini enak banget buat digenggam, kerasa kecil dan nyaman buat pemakaian satu tangan. Apalagi feel-nya itu kerasa premium. Dan build quality Sony ini nggak mengecewakan sih, ini solid banget. Cuma tombol volumenya ini rada oblak ya.
Rata-rata HP Sony yang pernah saya review, bagian tombol volumenya itu begini semua. Terus lanjut ke layar, resolusi Full HD+, panel IPS LCD, size-nya itu mungil, cuma 6 inci, kerapatan pixelnya itu sampai 461 ppi, dan multitouch-nya ini sudah 10 jari. Nanti saya tes aja buat main game Rhythm Bandori. Untuk kualitas gambar di layar, ini reproduksinya terlihat tajam, warnanya juga bagus, dan panelnya berasa padat. Ya, HP ini buat nonton anime di base station atau Muse, dan nonton Netflix udah enak karena ini udah support wideband L1. Cuma ini refresh rate-nya masih 60 Hz ya. Ya, tahun itu belum ngetrend yang namanya refresh rate 90 atau 120 Hz. Berikutnya tes kode HP limbah Jepang Sony pakai dial bintang pagar 7378 423 pagar bintang. Tadi udah saya tes sih, fungsi yang urgent itu jalan semuanya, jalan normal. Kayak LCD, pressure sensornya juga naik, dan baterai health-nya ini saya dapat kondisi yang good. Ngomong-ngomong, baterai Sony Xperia 8 ini kecil ya, cuma 2700 mAh. Oke, berikutnya spesifikasi Sony Xperia 8. Dia pakai SoC Snapdragon 630 14 nanometer, GPU Adreno 508. Dan ini skor Antutunya saya dapat hampir 190.000. Lumayan bisa di atas SoC HP di harga 1 juta kecil. Agak lebih oke dibanding Helio G35, G36, G37, sampai Exynos 850. Cuma Snapdragon 630 itu kalah di efisiensi daya dibanding SoC barusan. Ya, di zaman sekarang HP ini udah bukan SoC yang ngebut lagi, karena ini SoC mid-range 5-6 tahun lalu. Lalu RAM-nya ini 4 GB, internal storage-nya itu 64 GB, tentu aja tipenya eMMC. Terus ada NFC, sensornya juga lengkap, ada gyro hardware dan pressure sensor. Karena HP ini tuh punya sertifikasi IP65 dan IP68. Lalu ada 3,5 mili jack yang support LDAC. Buat zaman sekarang, spesifikasi Xperia 8 ini masih cukup dipakai untuk sosmed dan multimedia. Kalau untuk main game, ya game casual aja, kayak Candy Crush. Cuma jangan main Candy Crush pas lagi rapat ya, nanti diciduk kalian. Ya, ini buat selancar, saya ngerasa butuh sedikit kesabaran aja. Sebenarnya lemot banget sih, enggak ya. Ya, HP ini tuh masih usable aja. Oke lah, saya lanjut untuk bagian software. Xperia 8 saya ini udah pakai Android 10. Tampilannya begini ya, UI khas HP Sony Xperia yang nyaris stok Android. Paling bloatware dari AU, ini jumlahnya banyak banget. Tapi ini bisa dihilangin pakai ADB. Oke, berikutnya langsung saya tes main game Rhythm Bandori server Jepang. Untuk animasi live 2D di menu udah berasa agak berat sih, cuma ya masih jalan. Cuma untuk gameplay masih playable ini. Tapi jangan main di live 2D apalagi 3D MV ya. Cukup main di live card aja udah enak, udah nyaman dimainkan. Dan seperti HP Sony yang pernah saya review, ini juga nggak ada masalah audio delay dan toast delay. Menurut saya sih ini masih enjoy gameplay. Makanya ini saya login pakai akun Bandori utama saya. Karena dimensi HP ini kecil makanya saya suka. Dan ini untuk kualitas mono speakernya cukup oke sih. Lebih bulat dibandingkan HP 1 jutaan terbaru. Terus tadi saya pas login game, pas saya ngetik itu ngerasa modul getarnya ini jeleknya parah. Getarnya itu sampai gograk. Gograk itu bahasa Indonesianya runtuh ya. Lalu terakhir ke bagian kamera. Sony Xperia 8 ini bawa setup dual kamera, 12 megapiksel wide dan 8 megapiksel tele 2 kali optical zoom. Terus kamera depannya ini cuma 8 megapiksel wide. Untuk hasil teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya sih hasilnya udah kalah sama HP 1 jutaan terbaru ya. Contohnya kayak Tecno Spark 10C, itu kameranya bagus dan konsisten. Buat saya kamera Xperia 8 ini menang di lensa doang. Kalau hasilnya itu berasa kurang, tapi ya masih bisa dipakai gitu. Ya, ini dia hasil perekaman video Sony Xperia 8 di resolusi 1080p 30 fps.
Dan ini dengan pakai Steady Shot. Untuk hasilnya seperti ini ya. Saya pakai buat jalan. Ini pakai satu tangan aja, bakal stabil. Kalau dari previewnya kelihatan stabil sih. Terus untuk fokus lumayan cepet. Kita tunggu ada kendaraan lewat. Orang jualan ayam. Ini saya pakai buat jalan, ini pakai satu tangan aja. Warnanya ini lumayan oke sih. Belum saya explore lebih jauh, kalian nilai sendiri aja. Ya, pas. Oke sip. Oke, ke kesimpulan. Kalau kalian cari HP limbah Jepang yang compact buat pemakaian kasual multimedia aja, dananya itu under 1 juta. Xperia 8 ini masih cukup oke. Tapi kalau ngarep performa flagship, skip aja. Mending kalian tambah dana buat Xperia 1 atau Xperia One. HP ini tuh cocoknya buat pemakaian santai atau kalau kalian wibu, pecinta musik dan anime itu juga masuk. Budget terbatas tapi. Karena HP ini tuh pernah muncul di anime apa gitu, saya lupa ya. Paling kekurangan HP ginian itu dijual kebanyakan WiFi only. Tapi punya saya ini sinyalnya masih bisa sih. Jadi sekian dulu unboxing Sony Xperia 8 di tahun 2023. Sampai jumpa di video reviewnya dan sayonara. Sebenarnya alasan saya absen review HP limbah Jepang itu karena setahun lalu blokir email lagi ganas ya. Dan itu bikin harga HP limbah naik. Di samping itu saya juga rugi terus ya kalau bahas HP limbah Jepang. Tapi rugi dulu itu posisi saya masih kerja sih. Jadi masih ketutup sama gaji bulanan. Kalau sekarang udah nggak kerja sih, efek kena PHK massal 10 bulan yang lalu. Jadi sekarang fokus full time content creator saja. Ya begitulah dibalik channel ini.